ya. Karena memang yang ditutup itu ya pendidikan gitu kan, sedangkan di luar sana pasar masih tetap buka, yang lain tetap buka gitu ya. Seakan-akan gitu corona itu hanya ada di lingkungan akademik saja gitu. Sedangkan di pasar tidak ada atau tidak ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia negara hukum. Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi bersama kami kawan-kawan ruang kampus yang hobinya rebahan dan mager. Rebahan di sini adalah rela bawa perubahan, dan mager di sini mahasiswa di dalam ruang kampus ini mahasiswa yang hobinya bergerak gitu untuk kebaikan tentunya. Di sini pada segmen kali ini ruang kampus masuk ke dalam segmen Obama atau obrolan bareng mahasiswa di episode kedua bersama Kang Agus Devi atau Kang Devi Agustian dari STIP Garut. Silakan Kang Agus, mohon perkenalkan dulu lah. Siap. Baik teman-teman, nama saya Devi Agustian, saya dari STIP Garut. Kebetulan saat ini saya menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Quran dan Tafsir semester 7. Semester 7 berarti semester akhir. Sudah nyusun skripsi atau belum nih? Untuk skripsi kebetulan belum. Tapi apa agenda-agenda yang sedang dijalankan nih Kang Agus? Untuk sekarang Kesibukannya pacaran atau apa gitu? Kalau pacaran itu Rutinitas. Tapi kesibukan yang selain kuliah sekarang apa nih? Kalau kesibukan mungkin sekarang masih dalam suasana selebrasi. Wah, kenapa selebrasi apa nih? Ya karena kebetulan beberapa hari kemarin gitu saya baru selesai turun jabatan di kampus. Oh, demisioner. Jadi teman-teman Demisioner. perlu diinformasikan juga, ini Kang Agus ini ketua atau demisioner, ketua DLM atau Dewan Legislatif Mahasiswa mungkin Pipa Legislatif Pak Kang Agus. Mantap sekali. Pada kesempatan atau Obama Kak episode kedua ini ruang kampus membahas terkait dengan pendidikan dan pelajar dengan mengangkat tema Pipa Membrum Liquid Libet dan Vivan Membra Liquid Libet, yang artinya panjang umur seluruh mahasiswa, panjang umur seluruh mahasiswi, seperti itu. Siap. Terkait dengan apa yang dijadikan tema, terkait dengan apa yang dimunculkan pada pembahasan kali ini, Kang Agus, pertanyaan saya yang pertama, pelajar yang sesungguhnya itu seperti apa, Kang Agus? Makna dari pelajar itu apa sih? Makna ini serius atau santai dulu? Santai dibawa ke serius atau serius dibawa ke santai lah. Siap. Jadi pelajar gitu ya, kalau menurut saya Bung Elvan, secara sederhana mungkin ya diartikan ini kan pelajar itu beberapa tingkat. Ada yang memang tingkat kita di kampus gitu ya. Okay. Atau juga ada tingkat yang di bawah kita seperti yang masih di zaman SMA atau SMP. Betul. Nah, pada dasarnya gitu ya, pelajar ini adalah mereka yang pergi ke sekolah, belajar, mendengarkan guru atau dosen gitu ya, pulang dan kerjakan tugas. Itu mungkin ya. Ya. Lalu tadi ada 3 kan, yang kedua apa tuh? Nah, kalau lebih seriusnya mungkin ini mau perspektif mana dulu nih? Perspektif bebas dulu, nanti kita sinkronkan di video ini. Jadi pelajar itu mungkin ya banyak mungkin para ahli juga menjelaskan terkait pelajar. Jadi pelajar itu kan pelaku. Pelaku dari kata isimnya itu kan belajar. Belajar itu kan sesuatu yang aktivitas untuk menambah atau mencari ilmu dan juga wawasan. Nah, dan juga pelajar itu adalah pelakunya. Jadi dia yang senantiasa mencari ilmu dan senantiasa dia yang menjadi pelakunya, aktornya dia berarti ya untuk pembelajaran tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu Kang Gus. Ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah pelajar ini disempitkan gitu ya? Hanya yang belajar di institusi saja atau di luar institusi, misalkan tidak sekolah dia, tapi dia membaca buku,
Ya. itu termasuk pelajar bukan? Nah, jadi memang secara keumuman gitu ya, kita memandang pelajar itu dia yang ke sekolah, dia yang ke kampus. Gitu kan. Tapi kalau kita melihat secara luas, ya kita belajar tidak hanya di ruang kampus atau misalkan di ruang yang memang ruangan yang berdinding ukuran 5x5 atau 5x8 gitu kan. Tapi di luar sana pun kita akan senantiasa belajar dan harus selalu belajar. Oke, berarti yang tadi disebutkan bahwa pelajar itu tidak hanya yang di ruangan saja, Ya. masuk organisasi itu belajar kan, itu termasuk pelajar. Jadi teman-teman yang tidak mengenyamkan pendidikan, teman-teman jangan putus asa, teman-teman termasuk orang yang belajar jika teman-teman ingin atau dapat mempelajari sesuatu gitu. Nah, yang kedua nih Kang Agus, ada yang dinamakan, ini sedikit bahasa-bahasa Latin gitu ya, karena Kang Agus dari DLM, kalau misalkan legislatif itu jargonnya bahasa Latin juga. Ya. PIPA legislatif Pak. Nah, sekarang ada yang disebut PIPA Akademia, panjang umur akademis gitu ya. Panjang umur pelajar, panjang umur pengajar. Ya. Nah, kalau tadi dibahas terkait pelajar itu aktornya, ada yang memberikan berarti, yang disebut pengajar. Nah, pengajar ini seperti apa gitu? Kalau pengajar juga ya sama, berarti luas. Oke. Kita sering kan mendengar gitu bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Oke. Itu pengajar berarti kan, pengalaman juga pelajar. Oh, itu secara tersirat mungkin ya. Nah, adapun memang pengajar di sini yang disebut dengan sosok guru atau sosok dosen gitu ya. Ya dia yang mentransfer ilmu gitu kan dalam dunia pendidikan. Lebih spesifikasinya kalau misalkan ditanyakan nih bahwa pengajar itu kan luas, bisa Ya. dikategorikan berapa gitu Kang Agus? Nah, ini pertanyaannya sedikit menjebak ya. Jadi saya tidak bisa berbicara, mungkin nanti ada pengajar yang baik dan pengajar yang buruk. Oke. Pada dasarnya kan pengajar itu baik, Hmm. dan yang mengajarkan berarti baik. Oke. Nah, adapun terkait baik buruknya itu tergantung pandangan dari yang belajarnya. Oh, pandangan yang belajarnya itu yang menerima ilmunya mungkin ya. Ya. Karena kan pengajar itu tidak terlepas dari metode. Oke. Dari metode ya tergantung bagaimana metode dari pengajar itu dilakukan atau diberikan ya, dan si pelajarnya pun bagaimana menerimanya. Kadang pelajar tidak bisa menerima metode seperti ini. Kadang pelajar juga tidak bisa metode yang memang ya dengan sifatnya yang berbeda-beda pasti. Berarti kalau misalkan si pelajar itu kurang paham, berarti bukan pengajar yang buruk, tapi metode yang kurang tepat mungkin ya. Nah, Kang Agus. seperti itu. Nah, karena berbicara merembet nih ke problem-problem nih ya. Sekarang nih ya Kang Agus, yang sekarang Kang Agus masih semester 7 dan udah senior nih di kampus. Abang Agus mungkin jawab ditanyanya ya. Nah, yang dirasakan selama 1 semester, 2 semester sampai 7 semester, sekarang semester 7, ada gak yang menjadi problem Kang Agus di lingkungan kampus nih terkait Kang Agus memposisikan sebagai pelajar? Kalau problem gitu ya tergantung sih ya, itu gimana situasi dan kondisi gitu ya. Kalau misalkan kita melihat dengan kondisi sekarang yang pandemi gitu ya. Oke. Akses untuk belajar itu kan ya walaupun memang kita bisa dengan online atau daring gitu, tapi pada dasarnya gitu ya, kita yang memang terbiasa pergi ke kampus, merasakan suasana kelas dan sebagainya gitu ya, akan sedikit berbeda ketika dengan keadaan yang sekarang. Ya, gitu. itu yang dirasakan problem ketika pandemi. Ya. Nah, kalau misalkan pada umumnya nih, anggap saja pandemi ini belum masuk, kita bahas nanti kalau ketika pandemi sudah ada. Nah, apa problemnya Kang Gus? Problem pribadi atau Problemnya mungkin karena sekarang di sini posisinya Kang Agus sebagai narasumber atau investor, bintang tamu. Siapa Anda ini? Bintang tamu, disebut bintang tamu. Ya, coba sedikit bercerita pengalaman pribadi lah terkait problem apa saja sebelum pandemi juga. Oh, dirasakan nih problemnya terkait saya menjadi pelajar itu. ya banyak sih mungkinnya problem-problem dari segi manajemen waktu gitu ya. Apalagi yang memang
itu aktif di organisasi gitu ya, pasti sedikitnya harus bisa atau memang pintar-pintar membagi waktu itu. Ya, waktu belajar, waktu mengerjakan tugas, waktu diskusi dan sebagainya. Teman-teman yang sekarang menjalani sebagai akademisi dan organisasi juga teman-teman paham lah terkait apa yang disebutkan Kang Agus ini, yaitu manajemen waktunya ya. Nah, yang keduanya apa? Kalau tadi yang pertama berarti ada yang kedua. Kalau dari mungkin sewaktu saya masih tingkat SMP atau SMA kurang lebih ya hanya itu saja, tidak ada lagi. Tapi kalau misalkan masuk ke dunia kampus gitu ya memang problem ini menjadi kompleks gitu ya. Betul. Mungkin ada juga yang apa ya lebih kepada percintaan. Oh ya, siap Agus. Atau memang dari segi organisasi gitu. Nah, dan di kampus juga kan kalau misalkan kita memang aktif nih di internal di organisasi internal kampus ya problem banyak gitu. Bisa jadi problem dengan mahasiswa yang lain, bisa jadi problem sosial gitu ya. Problem keuangan juga bisa jadi problem mungkin ya. Oh, pasti selalu lah. Iya. Nah, tadi berbicara alasan problem klasiknya lah sebelum pandemi, lebih spesifik lagi sekarang ke pandemi. Selain sekarang yang dirasakan tuh nggak mudah masuk karena kita itu virtual gitu. Ya, semua cuma virtual gitu, hanya di Google Meet atau Zoom atau lain-lainan lah. Nah, problem lainnya seperti apa nih yang menjadi hambatan sekarang bagi pelajar? Bagi mahasiswa mungkin ya lebih. Mungkin yang saya alami dan yang saya lihat gitu ya. Pertama mungkinnya di pandemi sekarang ini kan memang banyak sekali yang terganggu, terutama bab ekonomi atau juga nanti terkait apa ya hal-hal yang menunjang untuk kuliah itu sendiri gitu ya, karena kan tidak semua orang fasilitasnya gitu ya, tidak semua orang punya uang buat beli kuota, tidak semua orang punya HP yang canggih gitu. Jadi itu sih problemnya. Bahkan kemarin sempat gitu ya ketika saya masih menjabat gitu, banyak sekali keluhan-keluhan mahasiswa yang memang itu ya pada dasarnya terkait ekonomi gitu. Berarti disebut di sana Kang Agus ini waktu menjabat di legislatif ini Kang Dewan berarti ya. Siapa Dewan lanjutkan. Ya, jadi banyak sekali gitu ya yang apa ya meminta bantuan bagaimana agar dia bisa terus kuliah, bisa melaksanakan UAS dan sebagainya ya, dengan memang syarat dari lembaga itu kan semuanya administrasinya harus sudah selesai. Yang disebut administrasi di sini salah satunya itu uang tadi berarti. Ya. Keuangan berarti ya. Ya, termasuk keuangan. Memang gitu ya, kalau kita melihat dari sudut pandang lembaga juga kan punya tanggung jawab untuk yang memberi gaji dosen-dosen. Gitu. Nah, kan tadi yang disebutkan itu secara umum ya Kang Gus ya. Lebih esensial lagi kita berbicara problem yang sifatnya kalau misalkan kuliah daring ini ataupun di problem yang dirasakan oleh pelajar saat ini, bahwa kuliah daring itu tidak mudah menyerap gitu. Ya. Tidak mudah terserap itu ilmunya gitu. Itu benar nggak? Kalau menurut saya sih benar. Kalau saya sepakat. Soalnya gini, waktu kemarin semester 6 kan sudah masuk ke pandemi ya. Semester 6 ya pada akhirnya saya juga banyak yang ngulang kuliah. Karena memang nggak fokus gitu kuliah. Ya kuliah tuh nggak kerasa lagi kuliah gitu. Memang masuk nggak jelas gitu ya. Masuk Google Meet lalu ada chat pacar kan. Kalau fokus kan nggak bisa. Ya memang ya itulah. Jadi tidak terasa dan memang seperti si mahasiswa dengan dosen itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Nih. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang ada yang dirasakan itu ada problem, mungkin sama teman-teman yang di rumah atau sama teman-teman ruang kampus yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Tapi kalau misalkan berbicara mahasiswa dan juga berbicara problemnya, apa yang jadi solusinya gitu Kang Gus, dari pandangan Kang Agus ini? Kan kita harus solutif nih. Nah, ini yang sulit buat menjadi informasi juga motivasi gua buat teman-teman gitu.
Ya, memang ini yang sulit ya. Saya kadang bingung gitu ya. Solusinya gimana gitu ya? Karena memang ke atas kena, ke bawah kena gitu. Terkait mahasiswa mungkinnya pembelajarannya, saya tidak bisa memberikan solusi yang wah gitu ya, atau yang memang bisa diterima. Oh iya, iya. Tapi setidaknya bisa memotivasi lah teman-teman yang lain gitu. Nah, mungkin kalau untuk itu ya motivasi terbaik itu ya memang dari diri sendiri, itu mungkin yang pertama ya. Jadi yang pertama itu kesadaran mahasiswa itu sendiri. Berarti mahasiswa yang akan bertahan, seseorang yang akan bertahan pada kondisi seperti ini, mahasiswa yang tangguh berarti ya. Ya. Betul. Dan dilakukan lagi pasti tangguh. Dan satu lagi berarti harus membaca situasi juga kan, dan adaptasi. Ya, bisa. Nah, tadi berbicara di lingkungan kampus, tataran kampus, sekarang lebih melebar lagi kita bawa ke ranah negara nih ya. Ada problem juga kan tadi hasil dari kebijakan negara juga. Gimana? Nih, yang tadi misalkan kita di tengah pandemi ini karena negara ingin mempersempit geraknya virus itu agar tidak banyak yang terpapar, dilakukanlah kebijakan untuk belajar di rumah gitu ya. Tapi yang dirasakan oleh Kang Agus sebagai pelajar, ini posisinya sebagai pelajar kan, apa yang menjadi problem sekarang nih? Pelajar sekarang merasakan problem-problem apa di negara tersebut? Ya silahkan, dan harapannya juga silahkan. Ya memang untuk problem gitu ya, ini sebetulnya jadi kritikan juga terkait untuk negara gitu ya, karena memang yang ditutup itu ya pendidikan gitu kan, sedangkan di luar sana pasar masih tetap buka, yang lain tetap buka gitu ya. Seakan-akan itu corona itu hanya ada di lingkungan akademik saja, sedangkan di pasar tidak ada. Jadi padahal kebutuhan ilmu itu butuh kan? Ya sangat butuh lah gitu. Nah termasuk ini juga memang shock terapi mungkin untuk kita. Jadi ketika dihadapkan dengan ya keadaan seperti ini, bingung gitu ya, malah kelabakan, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang itu juga tidak bisa diterima oleh semua orang. Tidak menyentuh seluruh masyarakat. Ya, tidak menyentuh. Okay. Tapi ada harapan mungkin yang diharapkan oleh Kang Agus di kondisi seperti ini untuk kampus, untuk negara. Harapan seperti apa nih Kang Agus? Ya mungkin untuk negara, untuk kampus, negara lebih bijak lagi, terutama sama juga ya, kampus juga harus lebih bijak ketika memang menghadap terkait kebijakan-kebijakan terutama gitu ya, karena memang kesulitan akses gitu ya bagi mereka yang apalagi di luar perkotaan gitu ya. Pembelajaran memang sangat sulit gitu, pembelajaran sangat sulit, bahkan ya untuk mencari sinyal juga susah kan gitu. Terus kita memang dituntut untuk bisa melaksanakan program akademik. Mungkin Kang Gus dulu bicaranya kan dulu sekarang demisioner, dulu ketua dewan dulu legislatif. Memposisikan nggak kalau misalkan sekarang Kang Agus mengkritik negara, tapi Kang Agus dulu pernah nih, itu gambarannya gitu. Dari mahasiswa sudah didengar tidak nih? Jangan-jangan ini otoriter nih. Ya memang sih kalau di kampus itu ya kami berusaha, kita juga mungkin dari legislatif kerjasama dengan eksekutif kampus, gitu ya, untuk permasalahan-permasalahan yang ada di kampus tersebut. Berarti menyerap aspirasinya kerjasama dengan eksekutif, itu yang perlu dilakukan juga mungkinnya dengan sekelas negara kita yang besar nih. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi teman-teman berbicara terkait problem kampus dan juga negara nih. Yang sebetulnya sekarang saya bertanya, yang sebetulnya yang harus diciptakan kultur dan lingkungan seperti apa dalam pendidikan ini oleh negara nih? Nah, ini menarik nih. Jadi sangat menarik. Kultur ya. Terkait kultur, memang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Aspek profesionalitas itu memang sangat kurang.
Contoh. Baik, kalau contoh kecilnya mungkin di akademik seperti ini, ketika misalkan mahasiswa sedikit bermasalah dengan dosen A gitu ya, si mahasiswa itu diberi nilai yang tidak sesuai, atau memang dipersulit terkait pembelajarannya gitu ya, karena saya belum mengalami, tapi memang ketika mendengar cerita dari kawan-kawan ya memang seperti itu itulah salah satu contoh kecil mungkin ya. Contoh kecil. Tapi ada nggak kalau misalkan ada kultur yang sekarang dirasakan ini secara umum di seluruh Indonesia, kultur yang istilahnya ada nih hambatan nih dalam kultur ini dalam belajar nih sebagai kita posisinya pelajar kan gitu, ada nggak? Kan tadi kalau kecil dalam belajar mungkin ya kita terbiasa disuapi. Kita terbiasa disuapi. Betul. Nah, kultur mahasiswa sebetulnya bukan seperti itu lagi. Mahasiswa itu lebih senang berdialektika, berdiskusi. Namun kebanyakan dosen gitu ya, atau ya sebagian lah, sebagian masih menggunakan metode ceramah, mahasiswa mendengarkan udah selesai gitu. Jadi kultur itu yang yang kurang menurut saya. Berarti di sini yang harus dibangun itu yang harus survive mahasiswa itu kan, survive gitu untuk menemukan, jadi tidak hanya disuapi gitu ya. Nah, berarti ada kultur diskusi juga yang harus dibangun di sini, kultur literasi juga kan gitu. Nah, kalau misalkan tadi kita udah di kelas nih, udah disuapin, udah jejelin gitu ya, jejelin gitu. Terus keluar dari ruang kelas, kita masuk nih ke organisasi. Di sana kan kita biasa diskusi dan juga literasi membaca. Penting dan tidaknya diskusi dan literasi itu menurut Kang Agus gimana sih? Ya kalau disebut penting ya sangat penting gitu ya, sangat penting. Terutama dari diskusi dan literasi itu kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran atau ilmu yang memang kita tidak dapatkan di luar kampus. Menambah kosakata juga, kosakata. Nah, sekarang kan tadi di lingkungan akademik nih, di lingkungan akademiknya seperti itu yang dirasakan. Nah, ada masalah klasik gitu ya, ada kultur yang klasik dan budaya gitu. Nah, seperti contohnya bahwa pengajar itu menyuruh pelajarnya untuk hanya menghafal, bukan memahami dan juga bukan memberitahu cara pengaplikasiannya gitu. Nah, gimana statement Kang Agus terkait itu? Nah, untuk terkait itu mungkin ini berkaitan dengan apa yang dipelajari. Karena memang ada yang harus dengan aksi yang ada, tapi ada juga yang memang harus dengan penghafalan gitu kan, teori-teori. Ya lebih bagusnya memang kita lebih kepada aplikasi, karena ketika kita lebih menitik beratkan kepada aplikasian, ya ketika kita sering melakukan hal itu ya itu menjadi hafalan untuk kita juga. Gitu kan. Berarti lebih ke untuk memahami sekarang lah ya. Itu pesannya gitu ya, untuk memahami pesan pengajaran gitu ya. Lebih ke menyuruh si siswa mahasiswa ataupun pelajar gitu ya untuk memahami, bukan hanya menghafal gitu. Ya, memahami. Jadi kalau sebatas hafalan tanpa memahami ya itu belum jadi ilmu. Betul. Ini pengalaman saya, ini empirik juga nih gitu. Sama teman-teman juga merasakan seperti itu dari SD sampai sekarang, mungkin dari TK kan seperti itu polanya. Nah, oke, kita berada di penghujung mungkin ya. Penghujung Obama episode 2 kali ini. Ada gak pesan-pesan untuk kawan-kawan yang pelajar di sana, mungkin untuk saya juga, teman-teman orang kampus juga, dan bahkan untuk diri pribadi Kang Agus sendiri terkait pelajar yang sedang berjuang, apalagi kondisi saat ini gitu. Gimana Kang Agus pesan-pesannya? Ya, untuk para pelajar, para mahasiswa yang memang sedang belajar dan juga berjuang gitu ya, tetap survive dengan segala keadaan gitu ya. Harus respon terhadap keadaan yang memang kita tidak pernah mengalami sebelumnya. Itu yang pertama. Kedua,
eh, kita belajar apa ya? Kita belajar bukan untuk nilai gitu ya, bukan untuk nilai, tapi lebih kepada manfaat dari apa yang kita pelajari gitu. Jadi kita itu lebih menitik beratkan kepada manfaatnya. Manfaatnya. Berikut juga dengan pertemuan kita kali ini di podcast Obama episode kedua menyoal terkait pelajar dan akademik gitu ya. Semoga bermanfaat. Kang Agus, sebelum ditutup ada statement terakhir mungkin dari saya, semoga memotivasi ke teman-teman gitu ya. Dengan kondisi yang saat ini terkait pelajar, dengan kondisi di mana perkuliahan ini tersekat, kondisi ekonomi tersendat dan juga hati mulai terbabat juga ikut campur tuh hati dan problematika yang lain yang membuat pemikiran atau apapun itu menjadi penat. Ayo bangkit, merengek bukan pilihan kawan-kawan. Tunjukkan bahwa kita itu mahasiswa yang tidak hanya molek karena gelar intelek, tapi mengembik ketika dihadapkan dengan konflik. Kita harus menjadi mahasiswa yang seksi akan solusi dan tangkas meskipun di kondisi yang sangat naas ini. Masya Allah kan? Luar biasa Gus. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. See you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.